Memang rata-rata kita orang timur ya, di sini rata-rata bukan 90% lagi, 99,9%. Kerjanya ya di lapangan, terutama nggak lepas dari debt collector, penagih utang, jaga dunia malam, kawal-kawal bos. Kalau menurut saya yang buruk-buruk ya ditinggalin di kampung, bawa yang baik-baik ke sini. Dan terus yang berikut, kurangi emosional. Kurangi emosional, lebih banyak pakai kepala dingin lah. Pakai kepala dingin, terus kalau udah sampai ke sini jangan angkuh, liar, kemana-kemana jangan. Harus dengarin nasihat-nasihat dari senior, banyak-banyak timba ilmu dari senior yang orang-orang udah lama di sini. Saya Erasmus, saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya masuk di sini kasusnya 170. Ya, masa kecil saya dari Flores itu dari Manggarai, kotanya di Ruteng. Nah itu tempatnya dingin. Kalau nggak salah dia masuk kota ketiga apa keempat terdingin Indonesia. Di sana begitu jauh dengan Jakarta. Kalau kita yang di daerah kan masih serba alam gitu, kayak ngurusin ternak gitu kan, bantuin orang tua di rumah. Ya ternak namanya Indonesia Timur, nggak lepas kayak dari anjing, babi, sapi, kayak gitu. Kita miara ternak juga buat apa namanya, aset pada suatu saat ketika keluarga kita lagi ekonominya lagi menurun ya kita bisa jual gitu. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana dan kita 5 bersaudara. Abang saya yang tadi yang atlet pertama, saya kedua, ketiganya cewek kembar. Nah, sama yang keempat yang bungsu cewek masih sekolah di kampung. Untuk minat boxing awalnya abang saya ke Surabaya merantau 2014, sekitar 2014. Karena kembali lagi tadi watak saya sama bapak saya sama-sama keras, jadi sama-sama di rumah bentrok. Jadi saya keluar. Lepas dari itu kakak ipar saya ngajak saya kerja, dia tukang bangunan. Dia tukang bangunan, masang-masang keramik di rumah orang. Dia ngajak saya kan, dia bilang, "Dek, saya nggak ada yang bantu, kamu bantuin saya. Buat uang tiket kamu nanti." Ya udah, akhirnya saya balik, kumpulin duit yang hasil saya kerja. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya, ikut abang saya. Di Surabaya, abang saya itu digembleng sama Angkatan Laut. Angkatan Laut apa Angkatan Darat, saya udah lupa. Pokoknya anggota. Terus dia dilatih tinju di sana. Dari situ dia juga berbagi sama saya sedikit banyak. Cuman ya tahu sendiri namanya orang timur watak keras kan. Apalagi sama saudara sendiri pasti memang untuk yang sampai menyakiti fisik enggak. Tapi namanya untuk bicara yang kasar sampai maki-maki pasti ada. Nah akhirnya saya kerja di Pasuruan, terus dia ninggalin saya, dia ke Jakarta sini, ada event Muay Thai di Jakarta, kebetulan menang dan dia ditawarin sama Provinsi Banten buat gabung ke Banten. Pada saat saya dengar kabar dia udah di Banten, saya sampai main ke Serang ke campnya, terus di Serpong juga ada camp beberapa di Serpong, saya main. Nah sedikit banyak saya banyak kenal orang termasuk teman-temannya yang bukan cuma orang timur ya, orang sini, orang Serang. Ada satu orang Serang, orang Bintaro. Dia udah jadi abang angkat saya, namanya Gedi. Dia mantan petinju ini, mantan atlet Serang. Udah banyak gelar yang dia dapat. Sampai di Jakarta saya kerja security di dunia malam, pernah sambil nagih-nagih utang, terus ikut matel, narik mobil, motor, pokoknya kerja-kerja yang seperti orang-orang timur sebagian besar di sinilah.
ilmunya yang diambil, ilmunya. Nah, tapi kembali lagi, kalau menurut saya pribadi begini, saya masuk ke sini karena itulah kesalahan saya. Kita belajar boxing ini jangan sesekali kita terapin di jalan. Ya, karena kalau macam kejadian saya kemarin ini, kasus saya ini, saya belajar boxing, terus karena saya nggak bisa tahan emosi, saya terapinnya di jalan. Ya, jadi beginilah. Dari hati kecil saya sih, saya memang tekunin untuk boxing karena ada beberapa tawaran, banyak sih. Ada beberapa tawaran termasuk dari abang-abang saya kan. Katanya mau buka gym sekalian boxing, suruh saya jagain. Terus dari Bung Gedi ini tadi, orang Bintaro, dia juga nawarin buat jadi atlet pribadi dia. Nanti dia yang ngelatih, saya main turun ring kan, naik ring, saya naik ring. Saat ini saya masih dilema bang, saya masih dilema karena namanya bentrok sama kebutuhan sebenarnya, karena kebutuhan nomor satu saya nggak bisa hilangin. Saya kerja, harus bayar kontrakan, makan minum, kebutuhan saya di sini kan, belum untuk kirim-kirim ke kampung begitu. Karena olahraga Indonesia, ya kita ngomong fair-fairan aja, olahraga Indonesia khususnya boxing masih belum diperhatikan, belum terlalu 100% diperhatikan. Orang masih sebelah mata, terutama pemerintah perhatikannya sebelah mata begitu. Banyak kok, terlalu banyak atlet-atlet, dan bukan hanya boxing, ada beberapa olahraga lah, cabang olahraga yang lain juga. Buktinya Om Elias Pikal, lihat sendiri ngapain sekarang, yang lain juga begitu-begitu kan. Harapan saya sih ke depannya, semoga saya bisa membayar kesedihan orang tua saya selama ini dengan kesuksesan saya. Terus lebih banyak belajar sabar, sama yang terutama kerja keras.